Halo Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWF Osaka, Wilmon Wongso Fellowship, obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini, hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan adalah Ibu Veronica MTH. Beliau akan membawakan tema Iri Hati Membunuhmu dari Amsal 14 ayat 30. Silakan Oma. Ya, kita berdoa kembali. Bapak, terima kasih pada malam hari ini Bapak. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan Engkau tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Pimpin hati dan pikiran kami sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapak. Dan Engkau sendiri yang berbicara kepada kami sehingga hidup kami senantiasa berkenan di hati-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak. Sekali lagi kami mengucap syukur. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Halo. Halo Mama. Shalom. Selamat malam. Kita jumpa kembali dengan judul Iri Hati yang Membunuhmu. Ya, kita mau baca di Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Ya. Nah, iri hati yang membuat cepat kita mati. Artinya, iri hati adalah perasaan seseorang yang tidak suka melihat kemajuan orang lain. Ya. Iri hati juga bisa berarti tidak senang dengan keadaan orang lain. Iri hati tidak selalu nampak dari luar karena disimpan di tempat yang tersembunyi jauh di lubuk hati. Iri hati baru kelihatan saat diucapkan dan dinyatakan dalam perbuatan. Artinya iri hati sangat berbahaya. Menurut kitab Amsal di atas, iri hati membusukkan tulang. Bisakah dibayangkan akibatnya jika tulang-tulang kita menjadi busuk? Kita tinggal menanti kapan hidup ini berarti. Memangnya apa sih fungsi tulang itu? Di dalam tubuh kita banyak jenis tulang. Salah satunya adalah tulang paha. Tulang paha tugasnya adalah menopang berat tubuh pada kaki. Tulang ini sangat kuat sehingga bisa menahan puluhan kilogram berat tubuh saat berdiri dan bergerak. Bayangkan jika tulang ini membusuk. Apa jadinya? Pasti kita tidak bisa berdiri apalagi jalan dan bergerak. Itulah akibat dari tulang tubuh yang membusuk. Apalagi jika tulang rohani kita menjadi busuk, tulang jiwa kita keropos. Tamat sudah hidup kita. Nah, iri hati membuat kita bisa melakukan kesalahan fatal. Pernahkah kita iri hati? Ya saya kira dulu kita ya sebelum bertobat mungkin suka iri ya. Melihat seseorang beli mobil, waduh kok bisa dia beli kita tidak ya. Nah itu biasanya walaupun hanya di dalam hati. Ya. Apa yang kita saksikan pada saat Kain iri terhadap Habel adiknya? Nah, ketika persembahan Habel diindahkan oleh Tuhan, sebaliknya persembahan Kain ditolak. Bukannya memeriksa diri, apa salahnya? Di mana kekurangannya? Adakah yang keliru sehingga Tuhan tidak menerima persembahannya? Alih-alih demikian, malah sebaliknya Kain tega membunuh Habel, melenyapkan adik kandungnya sendiri. Teganya. Ya. Nah, itulah kita kadang-kadang ya, kalau iri itu manusiawi biasanya sih, ya. Apalagi dulu waktu kita belum kenal firman, ya. Pastilah ada iri hati kita antara kita bersaudara, mungkin orang tua kita lebih menyayangi adik kita atau kakak kita. Nah, atau sekarang pun banyak saya lihat dalam pelayanan, dalam gereja ya, iri hati itu. Kok saya ini sudah lama
Kok aku enggak diangkat-angkat jadi majelis, diaken, atau ketua komsel, kenapa ya? Nah, itu iri. Nah, jadi di sini harus kita melihat apa sebabnya. Ya, itulah salah satu akibat yang sangat mengerikan saat seseorang membiarkan penyakit iri hati tumbuh dan berkembang dalam hidupnya. Itulah sebabnya kita tidak bisa main-main dengan penyakit yang namanya iri hati. Camkan dalam-dalam. Iri hati menuntut apa yang bukan menjadi hak kita. Nah, ini dia. Kadang-kadang bukan hak kita, kita iri ya. Nah, jadi berbahaya sekali. Walaupun mungkin masih di dalam hati atau pikiran kita, kok bisa ya, kok bisa. Nah, kadang-kadang begitu kan. Itu manusiawi sih. Kok bisa? Tapi kalau ada orang itu iri kalau untuk kebaikan ya, nah dia memicu semangatnya, itu bagus. Nah, tapi kadang-kadang fatal. Nah, iri hati membuat kita cemburu dengan kelebihan dan keberhasilan orang lain. Nah, itulah biasanya. Kenapa bisa dia diberkati, saya tidak? Nah, itu. Kenapa biasa dia naik pangkat, kok saya tidak? Kita bertanya-tanya. Nah, harusnya kita bertanya kenapa, bisa kita pelajari. Hindari penyakit yang sangat berbahaya ini. Jadi kita harus menghindarinya. Ya, jangan dibiarkan karena bahaya. Ya, hati-hati terhadap jebakan iri hati. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Di Mazmur 116 ayat 6. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Nah, iri hati adalah musuh dari kepuasan. Dua hal ini tidak bisa hadir secara bersamaan dalam hati manusia. Karena akar dari iri hati adalah ketidakpuasan terhadap pemberian Tuhan. Ironisnya, hal-hal yang membuat kita iri hati itu tak dapat memberikan kepuasan kepada kita. Nah, kadang-kadang kita kurang puas apa yang kita sudah miliki, apa yang kita sudah raih, apa yang sudah kita rasakan. Kita kurang puas, kurang bersyukur. Nah, itulah manusia. Tetapi mari malam hari ini kita belajar senantiasa bersyukur, senantiasa kita puas apa yang sudah Tuhan berikan pada kita. Sama kalau tidak, wah ini hati, pikiran itu bisa merusak semuanya. Ya. Ironisnya, hal-hal yang membuat kita iri hati itu tak dapat memberikan kepuasan kepada kita. Betul, kalau kita sudah mulai iri ya, padahal kita sudah punya. Kita punya mobil umpamanya ya, yang karena keadaan ya kita beli second. Tiba-tiba kita lihat orang, wih kok bisa baru ya? Padahal kerjaannya cuma begini. Nah, mulai iri kan? Kok bisa ya? Nah, nggak usah cari tahu lah. Orang mau beli baru kek, mau rumah baru kek, mau apa kek, nggak usah tahu. Tapi mari kita puaskan diri kita sendiri atas pemberian Tuhan. Kita syukuri yang Tuhan sudah titipkan pada kita. Karena masih banyak di bawah kita yang tidak punya apa-apa sama sekali. Nah, contohnya aja ya sekarang ya banyak contoh. Mukanya sudah baik-baik, iri hati. Mau kurus, nah itu. Mau model mukanya bagaimana? Nah, kok bisa dia cantik? Saya tidak. Nah, itu dia. Kok dia bisa ganteng? Saya tidak. Waduh, banyak ya. Pernahkah Anda ingin sekali mendapatkan sesuatu, namun setelah memilikinya Anda merasa biasa saja? Saya sudah merasakan. Ya, waktu saya belum punya mobil Alphard contohnya. Wih, pingin sekali. Karena apa? Saya lihat, wih, pintunya otomatis, semua serba otomatis. Wah, ada di atasnya apa? Pokoknya pingin sekali. Sampai doa ya, nabung itu. Setelah memilikinya biasa-biasa saja. Malahan aku bilang, aduh Tuhan, terima kasih banyak. Tapi aku minta ampun, bayarnya itu STNK-nya mahal, biaya-biayanya mahal. Tuhan bilang rasain. Lu mau toh? Saya kasih. Nah itu dia.
dalam waktu singkat Anda merasa bosan dan tidak tertarik lagi padanya. Ya betul, saya merasakan. Ya toh? Waktu giliran sudah mau bayar STNK, waduh. Saya bilang, ya, saya cuma bilang gini, ya Tuhan terima kasih. Saya sudah rasakan. Tuhan bilang, ya rasakan, kau mau itu. Ya udah rasakan. Nah, jadi hati-hati sekarang. Jangan. Atau dalam hal lainnya, Anda berusaha memiliki sesuatu agar orang lain merasa iri kepada Anda. Nah, atau Anda berambisi mencari decak kagum orang lain atas kepemilikan Anda. Nah, kadang-kadang kan kita mau pamer. Ya, kayak dulu toh saya mau pamer, wih gaya sekali. Alih-alih saya catering, turun dari mobil, Sapam bilang, mau parkir Bu? Tidak, aku bawa nasi kotak. Sampai, hah? Nasi kotak? Itu saya bangga. Wih, saya catering kok bisa ya bawa nasi kotak dengan mobil Alphard. Coba itu. Itu manusia. Ada sombongnya juga. Supaya orang lain lihat. Nah, ketika orang lain memilikinya juga, Anda tidak puas. Nah, lalu berusaha memiliki hal yang lebih tinggi lagi. Manusia biasa begitu. Satu mobil tidak cukup. Mau 2 mobil, 3 mobil, 4 mobil baru. Tidak ada puasnya kita manusia. Kapan kita puas? Ya. Nah, kalau itu terus yang ada dalam hidup kita, nah ini yang bisa membunuh kita. Makanya ada korupsi, ada penipu, ada membunuh orang. Nah, membunuh dirimu sendiri. Semoga Anda tidak pernah mengalaminya karena iri hati dan kesombongan menciptakan lingkaran kedengkian yang tidak putus. Bahaya banget. Iya. Waduh, saya sekarang betul-betul bertobat, senantiasa mengucap syukur setiap saat, dan itu membahagiakan aku. Kalau dulu, saya berambisi kerja ya, yang melihat orang lain kok pegawainya banyak, saya juga ciptakan pekerjaan yang banyak. Aku melihat orang punya mobil berapa, saya juga kerja giat sampai punya mobil juga ada beberapa, rumah ada beberapa, dan tidak puas-puasnya. Ya, sampai kapan kita mau puas? Nggak bisa. Dan hidup kita akan berantakan. Untuk mencegah terjerat ke dalamnya, maka Anda perlu belajar merasa puas atas anugerah Tuhan. Ya. Dalam istilah Jawa disebut nerimo in pandun, atau puas atas hal yang sudah dimiliki. Rasa puas ini bernuansa positif karena mensyukuri pemberian Tuhan. Nah, sekarang saya belajar banyak sama Tuhan. Dulu, ya saya bersyukur aja karena pernah mengalami itu dan pernah juga aku punya, dan sekarang Tuhan bilang jual itu mobilmu semua. Nah, saya bilang bagaimana Tuhan? Sudah naik Grab saja. Saya puas juga. Saya tidak usah capek-capek cuci mobil, pergi bawa cuci, pergi bawa ganti oli, pergi bayar STNK apa. Udah puas sekarang. Bahagia aku, ringan. Ya. Kalau aku mau keluar tinggal tindih HP, tak. Mobil datang, naik dulu, bayar. Enak. Saya mensyukuri hidup ini. Nah, orang lain mungkin punya sesuatu yang lebih banyak daripada kita. Kita tidak perlu iri hati karena dia telah bekerja keras untuk mendapatkannya. Selain itu juga ada unsur anugerah dari Tuhan untuknya. Betul, seperti saya dulu kan. Ya, Tuhan memberkati aku. Ya. Nah, tetapi dulu aku belum mengenal Tuhan itu terus. Temanku beli mobil ini, saya juga mau ganti. Temanku begini, saya juga mau. Nah, tidak merasa puas. Tapi setelah saya betul-betul mensyukuri apa anugerah Tuhan luar biasa. Ya. Nah, waktu saya belum kuliah, ayo.
Itu masih ya, kenapa sih orang bisa S1? Aku kok nggak pernah. Nah, saya buru juga S1. Masuk S2. Aduh, sampai sekarang aku bilang, sudah Tuhan. Saya terus dikejar sama dosen, ayo masuk S3. Enggak Tuhan. Saya bilang, cukuplah sudah. Aku merasa puas sekarang. Aku sudah, bukan, kalau saya mau bisa kok. Tapi saya sedang belajar mensyukuri apa pencapaian saya sekarang. Kalau tidak, tidak ada puasnya kita. Tuhan punya hak untuk memberikan berkat kepada siapa saja menurut kemurahan hatinya. Ya kan? Kita tidak bisa mengaturnya. Sementara itu bila kita mendapatkan berkat yang melimpah, maka hendaknya kita tidak menjadi sombong. Kita perlu menyadari bahwa selain faktor usaha kita, ada juga campur tangan karya Tuhan. Nah, jadi kita jangan sombong. Kan dulu saya wah kerja keras saya ini betul sih kerja keras, tapi ada sedikit kesombongan. Lihat ini aku bisa gini gini gini. Nah, tapi sekarang saya belajar apapun itu syukuri, ya, syukuri. Hati-hati terhadap jebakan iri hati. Cegalah dengan kepuasan atas pemberian Tuhan. Ya, jadi saya sekarang belajar begini, semua ini hanya titipan sementara. Kalau kita sudah tahu itu hanya titipan sementara, kita tidak akan ngoyo-ngoyo atau serakah mau semuanya. Tidak percaya. Jadi masukkanlah di pikiranmu bahwa ini hanya sementara. Kita tidak akan hidup kekal, tidak. Di dunia ini enggak. Jadi kenapa kita mesti iri? Kenapa kita harus ngoyo-ngoyo setengah mati? Harus memiliki ini. Jangan. Ya kan? Sampai kita bakal sama orang. Sampai kita bagaimana? Jengkel sama orang. Karena iri hati. Semuanya kita maui. Enggak usah. Percaya. Saya sudah ngalami. Jadi saya sekarang sudah bisa bicara karena saya sendiri. Tidak ada kebaikan kalau kita ada iri hati. Di Amsal 10 ayat 22 bilang, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahnya. Sekarang saya santai. Dalam pelayanan, ada yang undang puji Tuhan, tidak ada yang unding haleluya. Ya kan? Itu aja. Tinggal di rumah, dengar khotbah, pujian, penyembahan, bersyukur, aku masih sehat, ya kan? Nah, tiba-tiba ada telepon, ya. Mau ayo ini. Nah, jadi puji Tuhan aja. Semakin kita bersyukur, semakin Tuhan mengasihi kita. Percaya, kita praktek. Saya belajar. Yang namanya belajar ya. Kita harus baca firman, praktek. Ya Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru ini. Ya, nah, beberapa bulan lalu, ya, betul ada pernikahan di Surabaya. Saya telepon teman satu, aku dipanggil pelayanan sana. Akhirnya selama 10 hari itu bisa dapat pelayanan sampai 5, 4 gereja, 1 kampus. Teman-teman bilang, kok cepat sekali kok dapat itu pelayanan sana. Ya, saya juga tidak tahu. Tuhan yang mau. Nah, mestinya nyambung lagi sih. Tapi aku bilang, pulang dulu lah. Di rumah. Di Denpasar juga banyak pelayanan. Nah, ya kan? Jadi, semakin kita bersyukur, tidak usah iri. Kalau dulu ya saya juga pernah mengalami iri. Pernah. Bohong kalau ada manusia tidak pernah iri. Bohong itu. Percaya. Walaupun dalam hatinya atau terlintas di pikiran pasti ada irinya. Nah, ya kan? Kok bisa lah? Itu kan pasti, walaupun sedikit. Tapi kita belajar. Kalau kita sudah belajar bahwa ini hanya titipan sementara, kita tidak akan iri lagi. Apapun yang Tuhan berikan, syukuri. Naikkan syukur, terima kasih Tuhan untuk apa yang kau titipkan.
Nah, sekarang aku dititipkan pelayanan, puji Tuhan. Dititipkan apa? Puji Tuhan. Kesehatan, puji Tuhan. Ya kan? Wih, enak sekali. Bangun tidur segar. Ya kan? Santai. Kenapa kita pikir? Titipan sementara. Kita tidak tahu besok masih ada kita atau tidak. Nah, kalau hari ini kita mau iri hati, apanya kita mau iri hati lagi? Emangnya besok kita masih hidup? Jadi mari kita rubah pikiran hati dan pikiran kita. Syukuri apa yang ada. Saya belajar, ya, syukuri. Mulai dari hal-hal kecil. Baju, contoh baju ya. Sebelum saya berangkat Surabaya, ya saya ada teman, gembala lah atau apa teman-teman yang lain bagi, ya, yang mana masih bagus, tapi ya karena ada yang baru ya sudahlah bagilah. Pulang dari Surabaya juga saya bawa juga banyak yang ngasih saya. Aku kata tadi juga langsung dikirimi aku 2 langganan saya. Oma, aku tahu Oma pelayanan sekarang ini baju putih bagus untuk pelayanan, kayaknya bagus. Oke, puji Tuhan. Nah ya kan? Jadi makanya kalau kita semakin bersyukur, Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Coba kita praktik. Jangan, enggak usah kita iri apa. Ya, kadang-kadang kita, kenapa sih? Seperti saya kan sudah oma ya. Nah, kita sekarang kan kalau ketemu sama-sama umur, paling kita bukan bicara anak lagi. Cucumu sudah berapa? Oi, puji Tuhan, kita cucunya gini, gini, gini. Oi, ya kadang-kadang juga seperti tadi Pak Samuel bilang, oi, anaknya mau ke Amerika sekolah. Waduh, cucu saya tidak ada ya. Nah, itu mulai kan iri hati loh. Kalau sudah berpikir begitu, apa ya? Kok anaknya orang pada sekolah luar negeri, keluar negeri, kok saya anak saya, cucu saya nggak ada ya. Nah, mulai kan itu baru kita mendengar begitu ada sedikit kok bisa ya anaknya orang pada luar negeri sekolah. Padahal kita tidak tahu. Cucu saya pun sudah ada yang kerja di kapal pesiar, sudah ada jadi manajer. Nah, marilah kita syukuri apa sekarang. Jadi tidak usah kita melihat orang begini, begini, begini. Tidak usah. Kita syukuri apa yang kita sudah punya sekarang. Banggalah kepada anakmu sendiri, kepada cucumu sendiri. Ya, gitu. Sehingga hati kita ini bahagialah. Tidak usahlah kita membanding-bandingkan kiri kanan itu. Tidak usah. Ya kan? Marilah kita apa yang Tuhan sudah titipkan. Kita bangga toh. Nah, ini cucu saya sudah mau pulang tanggal 21 dari kapal pesiar. Puji Tuhan. Nah, ada satu di Samarinda jadi manajer politolog. Ya puji Tuhan. Nah, satu ini lagi baru namanya itu diskusi juga mau naik kapal pesiar. Nah, jadi apa yang Tuhan sudah berikan pada kita, syukurilah, doain, semoga semuanya terbaik. Gitu. Jadi kita tidak perlu ya melihat kiri kanan ya sehingga kita terjebak dalam iri hati. Cegahlah dengan kepuasan atas pemberian Tuhan. Sebab kita percaya pemberian Tuhan itu selalu yang terbaik dan indah pada waktunya. Iya. Percaya. Luar biasa itu kalau Tuhan yang memberi. Udah, tidak bisa dibayangkan, tidak bisa diceritai bagaimana kebahagiaan itu. Ya, jadi mari kita belajar pada malam hari ini. Cegahlah itu iri hati. Saya belajarnya begini ya. Kita belajarnya begini. Seperti tadi Pak Samuel bilang, anak saya begini, puji Tuhan. Ya kan? Nah, kita doain. Semoga apa yang karena rencana kita bukan rencananya Tuhan. Tapi kalau rencananya Tuhan, pasti yang terbaik. Nah, tidak apa anaknya Pak Samuel mau rencana sana, kita doain. Kalaupun tidak terjadi, berarti ada rencana Tuhan yang terbaik yang lain.
kita tidak usah kecewa. Ya, tidak usah kita kecewa. Sebab kalau Tuhan yang memberi, pasti yang terbaik, percaya. Tidak ada pemberian Tuhan yang tidak baik. Selalu yang terbaik. Makanya kadang-kadang pikiran kita itu ya selalu yang di luar. Yang selalu apa yang kita, ini. Padahal belum tentu baik. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Nah, ya kan? Jadi kalau iri hati adalah musuh dari kepuasan. Jadi kalau kita tidak puas, datanglah iri hati. Semua kita lihat, semua tidak bagus. Semuanya kita lihat, semuanya kita kurang puas. Nah ini iri hati. Nah, itulah yang membunuh kita. Ya, membunuh diri kita sendiri, sakit kan? Membanding-bandingkan keberhasilan orang, membanding-bandingkan kekayaan orang, membanding-bandingkan anaknya, apa semuanya kita banding-bandingkan dengan diri kita sendiri. Kita tidak puas apa yang Tuhan sudah berikan pada kita. Nah, tetapi kalau kita belajar, ya Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Apa yang Kau sudah berikan padaku itu sungguh luar biasa. Wih, hati kita ini bahagianya. Ya, saya ini banyak belajar. Kenapa? Karena banyak saya jumpai ya orang-orang yang mana kita lihat, ternyata ada juga ceritanya. Kalau kita renungkan, waduh, saya lebih baik. Padahal kadang-kadang kita kan kurang puas. Kita melihat kok begini. Tapi kalau kita sudah mendengar ceritanya teman itu, waduh, berarti saya bersyukurlah tidak seperti dia. Nah, kan? Tadi malam saya hadir di sebuah KKR kesembuhan. Ketemu seorang ibu, sama-sama dari Makassar. Baru tadi kita WA cerita. Waduh, ternyata suaminya tukang pukul sama dia. Saya bilang puji Tuhan suamiku sampai tidak pukul saya. Nah coba, masih ada orang-orang yang lebih menderita daripada kita. Nah kadang-kadang kan kita kurang bersyukur. Ya lihat suaminya orang gajinya tinggi, jabatannya tinggi. Kita, kenapa suami saya begini ya? Kenapa anak saya begini? Nah itu. Padahal kalau kita lihat, waduh, kayak kemarin kan. KKR kesembuhan. Oh ya anaknya orang itu kadang-kadang sampai nggak bisa jalan, sampai tidak bisa begini. Nah, bersyukurlah karena anak kita tidak begitu. Kadang-kadang kita lihat, kenapa sih anakku tidak sepandai ini, tidak sebegini. Nah itu. Tapi kalau kita belajar bersyukur, waduh, sungguh luar biasa. Jadi mari pada malam hari ini kita tetap bersyukur apapun itu, apapun ya, terutama untuk kesehatan kita. Kalau hari ini kita masih bisa berkumpul pada malam hari ini, itu sungguh luar biasa. Karena masih banyak orang tidak bisa ikut Zoom. Mau buka Zoom aja tidak bisa. Mau beli paket pulsa juga tidak bisa. Nah kalau kita sekarang bisa berkumpul begini, ini luar biasa. Ya, kadang-kadang saya ketemu teman, kau ikut Zoom, aku tidak tahu buka. Nah, ada satu, aduh, paketku tidak ada. Cuma numpang-numpang di sebelah rumah, wifi-nya. Jadi kalau sekarang kita ini bisa begini, itu sungguh luar biasa loh, berkat Tuhan. Sungguh luar biasa. Mari kita malam hari ini bersyukur dalam segala hal. Namanya bersyukur dalam segala hal itu artinya tidak usah kau iri. Apa itu kepada kiri kananmu kau lihat. Tidak usah. Kadang-kadang kita lihat ya teman, enak sekali kau. Wah, ini mulai lagi iri hati kita kan. Jadi mari kita buang semuanya iri hati kita. Kita naikkan syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan itu, bahwasanya Tuhan itu luar biasa. Ya, ingat bahwa semuanya itu hanya titipan sementara. Kalau kita sudah pegang konsep itu, kita tidak mungkin iri hati. Dan kita pegang konsep bahwa apakah besok kita masih ada atau tidak.
Buat apa kita iri hati hari ini? Membusukkan tulang. Ya, saya begitu. Kalau ada tak, ngapain saya mau iri hati? Emangnya saya besok masih hidup? Ngapain saya mau sakit-sakit hati sama orang, iri hati, lihat ke kanan ke kiri? Toh ini titipan sementara. Ngapain saya mau ngoyo-ngoyo begini-begini semua? Sementara. Membuat hati kita jengkel, marah, iri, kecewa. Bodoh. Bodoh, sangat bodoh lah kita. Mendingan kita belajar bersyukur apa yang Tuhan sudah titipkan pada kita. Karena Tuhan itu menitipkan sesuatu yang tidak melebihi kekuatan kita. Coba kalau kita dikasih 1 M, yang tidak pernah pegang 1 M bisa gila dia. Sekarang kalau kita sudah pernah pegang 1 M, saat kasih triliun, apa kita tidak bisa gila? Saya membayangkan aja menghitung 1 triliun itu berapa sih nol-nolnya itu, nggak ngerti sampai sekarang. Ya toh, jadi syukuri aja sekarang apa yang ada, yang kita sudah menikmati, terutama oksigen yang tiap hari kita hirup gratis, itu luar biasa. Ya kan? Nah, malam ini kita bisa berjumpa, luar biasa. Penuh sukacita. Inilah yang Tuhan berikan pada malam hari ini. Iri hati. Ya. Buanglah iri hati. Perasaan. Ya, yang selalu mau kita melihat apa yang ada pada orang lain, kita juga mau. Tapi marilah kita mensyukuri sehingga iri hati itu hilang dari hati dan pikiran kita. Sehingga tidak akan menjadi penyakit dalam diri kita. Tetapi menjadikan kita hidup berbahagia, penuh pengucapan syukur kepada Tuhan. Yang mana hati kita bisa berbahagia. Ya, puji Tuhan. Kita berdoa. Bapa, Engkau sungguh amat baik. Kami percaya Tuhan, angkat semua apa yang ada dalam hati dan pikiran kami semuanya, yaitu penyakit iri hati Tuhan. Nah, kami mau belajar bahwa misalnya kami senantiasa bersyukur apa yang Kau sudah titipkan pada kami ya Bapa. Sehingga hidup kami senantiasa memuliakan Engkau. Senantiasa kami berkenan di hati-Mu ya Bapa. Pakai kami Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Dimanapun kami berada ya Bapa. Engkau tuntun setiap langkah kami, hati dan pikiran kami. Sehingga kami bisa menjadi berkat dan saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau sungguh baik ya Bapak. Engkau Bapak yang selalu mengasihi kami. Engkau selalu memberkati kami. Dan kami percaya kami keluar sebagai pemenang-pemenang bersama Engkau. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Baik, terima kasih Oma Vero yang sudah membagikan kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Kita bersyukur kita sudah diberkati dengan firman yang dibagikan. Selanjutnya kita akan masuk ke diskusi. Apakah Oma masih ada waktu? Bisa. Baik, kalau masih ada, saya silakan bagi Bapak Ibu yang ingin menambahkan atau bertanya pada Oma Vero, saya silakan.